selamat ulang tahun TV Was yang ke-17 tahun kolaborasi untuk negeri. Kolaborasi untuk negeri, tentunya kebahagiaan ya kita rasakan hari ini khususnya untuk keluarga besar TV One yang menginjak umur baru, 17 tahun sudah dewasa. Itu dia Sweet 17, lagi manis-manisnya nih ya. Betul sekali, dan tentunya nanti hari kelahiran ini atau 17 tahun TV One ini juga akan dirasakan kemeriahannya, kebahagiaannya, dan keseruannya dengan begitu banyak pihak masyarakat. Tentunya kami akan hadirkan informasi seputar bagaimana kemudian kemeriahan dan keseruan perayaan hari ulang tahun TV One yang ke-17 untuk Anda pemirsa. Selain itu, ya tentu saja kami juga akan hadirkan dialog sama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, di mana ini nampaknya pra-peradilan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kandas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akankah kemudian tim kuasa hukum Hasto akan mengajukan pra-peradilan kembali, dan bagaimana kemudian dilihat secara hukum, dan apakah kemudian pembatalan dari pra-peradilan yang diajukan oleh Hasto ini juga akan ditindaklanjuti oleh KPK? Kita akan bahas tuntas malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan saya Maria Asgaf dan juga Ken Ane. Dan berikut Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda. Ya, kami awali Apa Kabar Indonesia Malam hari ini pemirsa dengan informasi pasca perkelahian yang terjadi antara security klub malam dan sejumlah turis asing di wilayah Canggu, Kabupaten Badung, Bali yang viral di media sosial. Kedua pihak kini saling lapor ke polisi. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi menyatakan kepolisian saat ini masih memproses laporan dari kedua belah pihak dan belum menetapkan tersangka. Perkelahian antara sejumlah petugas security dan turis asing di depan Finch Beach Club yang terjadi pada Selasa malam 11 Januari lalu berujung pada saling lapor. Pihak security Finch Beach Club melaporkan satu orang warga negara asal Australia yang atas kasus penganiayaan. Sementara warga negara asing yang terlibat dalam keributan tersebut juga melaporkan balik pihak security atas kasus pengeroyokan. Arya Sandi menyatakan laporan dari kedua belah pihak tersebut kini telah ditangani oleh Ditreskrimum Polda Bali. Polisi saat ini telah memintai keterangan 15 orang saksi dan belum menetapkan satupun tersangka. Seorang bocah 7 tahun di Jember, Jawa Timur tewas usai dianiaya oleh kekasih ibu kandungnya. Untuk menghilangkan jejak, ini pelaku membakar baju korban dan memasukkan jenazah korban ke dalam karung. Ya, yang Anda saksikan ini pemirsa adalah kondisi Muhammad Alfianto, 25 tahun warga Desa Garahan, Kecamatan Silo, Jember, yang babak belur usai dihajar warga yang geram atas ulahnya. Pelaku dengan tega pemirsa membunuh MFA, bocah yang usianya baru 7 tahun, anak dari kekasihnya Irmawati. Peristiwa pembunuhan bermula saat pelaku mengajak korban ke kebun untuk panen pete. Saat berada di lokasi, pelaku mengaku kesal dengan bocah itu hingga emosi. Pelaku kemudian menganiaya korban hingga tewas, dan untuk menghilangkan jejak, pelaku ini membakar baju korban dan memasukkan jenazah korban ke dalam karung sebelum menguburnya. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Subandi untuk menjalani otopsi, sementara pelaku digelandang ke Mapolres Jember untuk diproses hukum. Oh beneran Caca, bener. Terutama PHTN bayaran coba. Coba di mana? Berapa aja? Kita lagi coba di mana? Mak bisa ada. Bisa ada. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Jenazah Renvil Amphodio tiba di rumah duka di kawasan Jemur Sari Regensi, Surabaya, Jawa Timur. Jenazah sambut isak tangis keluarga dan kerabat. Keluarga dan kerabat yang memenuhi rumah duka Renvil Antonio langsung mendatangi mobil ambulans yang membawa jenazah bendahara Partai Demokrat itu. Suasana haru menyelimuti rumah duka di kawasan Jemur Sari Regensi atas meninggalnya Renvil Antonio yang mengalami kecelakaan di wilayah Pantura, Kecamatan Banyu Putih, Situbondo, Jawa Timur. Sebelumnya beredar kabar bahwa Renvil akan menempuh perjalanan dari Surabaya menuju ke Bali dengan motor besarnya itu. Jenazah Renvil rencananya akan dikebumikan pada hari ini di TPU Keputih, Surabaya Timur.
Informasi lain pemirsa, Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan petinggi partai politik, ketua umum dan elit partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. Presiden Prabowo Subianto juga mengundang jajaran menteri, wakil menteri Kabinet Indonesia Maju ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Para pengurus partai politik sudah hadir di Padepokan Garuda Yaksa untuk menghadiri silaturahmi Koalisi KIM Plus. Selain itu, undangan juga kemudian ditujukan kepada kepala daerah terpilih dari KIM Plus. Anggota kabinet semua datang ya kan? Oke, thank you ya. Sebelumnya pemirsa, pada Kamis kemarin Partai Gerindra menggelar rapat pimpinan nasional Partai Gerindra yang kemudian berubah menjadi Kongres Luar Biasa atau KLB di Hambalang, Jawa Barat. Ya pemirsa, pengadilan ini menolak adanya pengajuan pra-peradilan Hasto Kristianto yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kami akan hadirkan pembahasannya untuk Anda usai jeda bersama dengan Maria Asegaf. Permohonan pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kandas. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan tidak dapat menerima pra-peradilan Hasto, meminta membatalkan penetapannya sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kasus suap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Hakim Juyamto beralasan bukti-bukti yang diajukan tim Hasto tidak jelas. Apakah ditujukan untuk kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau keduanya? Apakah alat bukti perkara lain yang dimaksud pemohon tersebut adalah digunakan untuk dugaan tindak pidana merintangi penyidikan berdasarkan Sprindik nomor 152 atau untuk dugaan tindak pidana memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara sebagaimana dalam Sprindik nomor 153 atau digunakan dalam kedua dugaan tindak pidana tersebut sekaligus. Di mana jika mendasarkan pada dalil permohonan pemohon maupun dalil bantahan termohon bahwa perkara yang sudah inkrah adalah perkara suap atas nama Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina, sedangkan tidak ada perkara perintangan penyidikan yang sudah inkrah sebelumnya. Menimbang bahwa pertanyaan tersebut penting menurut hakim karena justru pemohon dalam permohonan pra-peradilan ini mempermasalahkan mengenai penetapan tersangka dalam dua dugaan tindak pidana pada pemohon yang tidak didukung oleh alat bukti permulaan yang cukup, yang mana tentang bukti permulaan akan dinyatakan sah atau tidak menjadi dasar dua penetapan tersangka berikut sah tidaknya segala upaya paksa yang dilakukan termohon dalam pra-peradilan ini. Sementara itu, tim hukum Hasto tidak dapat menerima putusan tersebut dan membuka peluang mengajukan pra-peradilan lagi. Lantas, akankah keputusan pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan segera dilanjutkan KPK menahan Hasto? Lalu, apakah secara hukum diperbolehkan mengajukan kembali permohonan pra-peradilan yang sebelumnya sudah diputuskan? Tim TV One mengabarkan.
Ya, berawal dari penetapan tersangka Hasto yang dinilai cacat hukum, kemudian kini pra-peradilan dari Hasto, Sekjen PD Perjuangan, kandas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Juyanto, Hakim Tunggal kemudian menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh tim kuasa hukum Hasto tidak jelas. Kemudian tim kuasa hukum Hasto nampak yang membuka peluang untuk mengajukan pra-peradilan ulang. Bagaimana kemudian hal ini akan disikapi oleh KPK dan apakah juga pra-peradilan kembali yang akan diajukan oleh tim kuasa hukum Hasto juga sah di bata hukum? Kita akan membahasnya langsung bersama dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir di studio Apa Kabar Indonesia Malam. Bersama dengan kami ada mantan penyidik KPK, Bang Yudi Harap. Selamat malam, Bang Yudi. Malam, Mbak Maria. Terima kasih banyak sudah hadir. Nanti kami mohon pencerahan-pencerahan ya malam hari ini. Dan juga kami mohon juga pencerahan dari senior kami ini, pakar hukum pidana, Pak Kudri Sitompul. Selamat malam, Pak Kudri. Selamat malam, Maria dan para pemirsa di rumah. Terima kasih banyak sudah hadir. Kami minta penjelasannya Bang Alfon Kurnia Palma, kuasa hukum Hasto. Selamat malam. Malam. Langsung kalau gitu. Langsung Bang Alfon sudah bersiap tanpa minum ya, langsung kami todong nih. Jadi dinilai oleh hakim bahwa bukti-bukti yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum dan juga Anda bersama teman-teman tidak jelas. Apakah ini kemudian ditujukan untuk kasus suap ataukah perintangan penyidikan, Bang? Ya, pertama-tama gini ya. Saya mesti mengklarifikasi terlebih dahulu. Permohonan kami itu bukan ditolak, tapi tidak diterima. Ya. Nah, konsekuensinya itu berbeda antara tidak diterima dengan ditolak, gitu kan. Tidak diterima itu kan apabila dia tidak memenuhi unsur-unsur, gitu kan, dari secara formil sebenarnya, gitu kan. Nah, salah satunya itu misal kemarin itu terkait dengan ketidakjelasan dari permohonan, gitu ya. Nah, kalau misal ditolak, artinya seluruh permohonan atau dalil-dalil permohonan kami itu tidak tidak sesuai dengan sebut itu, makanya harus ditolak gitu ya. Nah, konsekuensi dari itu sebenarnya bisa melakukan upaya hukum, maksudnya dilakukan lagi ya upaya pra peradilan seperti itu. Nah, terkait dengan bukti-bukti, bukan bukti kami yang tidak jelas, tapi cara membuktikannya hakim itu kesulitan. Apakah bukti yang diajukan tersebut itu adalah bukti suap atau bukti tentang obstruction of justice sebenarnya. Tapi sebenarnya yang perlu didiskusikan secara mendalam pada saat ini adalah apakah memang tidak diperbolehkan untuk mengajukan permohonan ini yang digabungkan seperti itu. Dua-duanya. Karena itu ada azas hukum sebenarnya. Pertama, azas hukum peradilan singkat, cepat dan sederhana. Itu boleh sebenarnya. Dan kemudian kalaupun pada saat ini tidak dipergunakan itu tidak ada aturannya juga gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya dasar dari mengatakan bahwa ditolak karena ada kesulitan bagi hakim untuk menilai bukti mana yang akan dipergunakan. Bukan kami menyerahkan itu membuat hakim kebingungan. Hakim itu bingung mana bukti-buktinya akan dipergunakan gitu kan. Tapi bagi kami sebenarnya bukti-buktinya udah clear kok. Misalnya dari KPK gitu kan, ini bukti untuk OJ atau obstruction of justice, ini terkait dengan suap. Kami juga begitu juga gitu kan. Nah, tapi hakim menilai bahwa gimana cara kami atau saya sebagai hakim tunggal untuk membuktikannya. Nah, itu sebenarnya menjadi persoalan sebenarnya. Nah, jadi pertama ini bukan ditolak, tapi ini tidak diterima. Kemudian yang kedua, ini bukan bukti kami yang membingungkan, nggak jelas, tetapi lebih kepada hakim yang menilai bahwa dia akan kesulitan untuk menilainya. Oke, dinilai hakim kesulitan menilai bukti-bukti. Ini kan kalau kita lihat Hakim Tunggal Juyanto ini kan bukan hakim kemarin sore begitu ya. Ini beliau juga kalau kita lihat sejarahnya panjang, kemudian beliau juga merupakan hakim tipikor begitu Bang. Anda melihat hal yang sama, ini bukan karena bukti yang nggak jelas, hakimnya yang bingung. Ya, kalau saya melihat bahwa Pak Juyanto ya pengalaman beliau kan terkait dengan kasus korupsi bukan baru kali ini saja, tapi sudah lama ya. Kemudian kita lihat dalam proses persidangannya, kebetulan kan itu live ya di salah satu kanal lah ya. Dan saya memperhatikan Pak Juyanto itu pertama kan dia bersikap adil ya dan netral. Kemudian yang kedua beliau menggali loh setiap ada saksi ataupun ahli yang diajukan oleh masing-masing pihak. Ya beliau selalu bertanya, menggali keterangan untuk menemukan fakta-fakta, sehingga kemudian tentu dengan fakta-fakta tersebut harusnya dia mengambil ya suatu keputusan. Itu yang pertama. Kemudian kedua, bukti-bukti tertulis pun selalu di-challenge sama beliau ya, mulai dari kopi ya, kopi atas kopi dan lain sebagainya. Termasuk ketika terjadi perdebatan di antara pengacara pun juga selalu mereka
dia ketengahkan. Baik, ya. Bang Yudi, kami mohon tahan dulu karena saat lagi kami akan hadirkan kumandang azan maghrib untuk Anda yang berada di Jakarta dan juga sekitar ya. Berikut ini. Kita lanjutkan kembali, Bang. Ini sudah on air nih. Nah, itu dia. Jadi menurut Anda sebenarnya alasan ini tepat tidak sih diambil oleh hakim? Kita harus menghormati apapun ya keputusan dari hakim, baik itu dia NO kayak begini diterima atau ditolak. Namun ketika saya menganalisis ya sebagai mantan penyidik terkait dengan putusan dari Pak Juyamto ini, sepertinya Pak Juyamto itu ingin memberikan waktu untuk ya kepada KPK menuntaskan kasus ini agar dalam tanda kutip pertarungan ya adanya di sidang perkara pokok, karena waktu di dalam sidang pra peradilan ini kan hanya 7 hari ya, singkat, kemudian hakimnya tunggal. Nah, inilah yang harusnya dibaca secara jelas oleh KPK, karena kan ketika Pak Hasto mengajukan pra peradilan, kita melihat bagaimana KPK kan sepertinya menunggu hasil praper ini. Oke, kalau kemudian tujuannya seperti itu dan juga harusnya KPK sudah menangkap juga maksud ini, dan akankah kemudian Hasto dipanggil kemudian ditahan oleh KPK dalam waktu dekat? Ya, saya pikir ketika menuntaskan kasus dan di KPK pun ya udah bukan selalu ya, memang ketika ingin menuntaskan perkara ya, istilahnya berkasnya lengkap, maka tentu KPK akan memanggil tersangka untuk kemudian dilakukan penahanan yang sebenarnya waktu itu ketika Pak Hasto diperiksa pertama kali, itu kan publik sudah melihat, wah ini akan ditahan gitu kan, ternyata kan tidak. Maka inilah adalah kesempatan bagi KPK bahwa ketika jangan menunggu ada praper lagi, ya kan? Karena kan memang kubu Pak Hasto punya kesempatan untuk melakukan praper lagi. Saya pikir sebenarnya intinya adalah bahwa kalau KPK memang alat buktinya sudah sangat kuat seperti yang disampaikan di persidangan ya, kita bisa lihat dari jawabannya itu kan Pak Hasto dalam kasus suap seperti ini, perbuatannya dalam perintah penyidikan seperti ini, maka itu saja yang kemudian dibawa ke persidangan. Jadi saya pikir ini nggak jadi masalah, justru kita akan melihat lebih jelas, lebih detail bagaimana percakapan yang dimiliki oleh KPK, bagaimana keterangan-keterangan saksi. Kemarin kan saksi itu baru 2 lah, itu juga dari kubunya Pak Hasto ya. Jadi kita akan melihat berapa banyak saksi yang dimiliki oleh KPK yang nanti akan memberi keterangan di persidangan pokok. Betul, itu intinya. Kalau begitu Pak Kudri, artinya ini masih ada peluang tidak, kesempatan bagi tim kuasa hukum Hasto untuk mengajukan pra peradilan? Sebelum saya menjawab, saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu. Terima kasih banyak Pak Kudri. 17 tahun, semoga TV One tetap menjadi TV nomor 1. Amin. Ya. Jawabannya singkat aja bisa, tapi harus ada penjelasannya. Kenapa bisa? Kita mesti ingat, pra peradilan ini kan bagian dari perkara pidana. Tetapi kenapa perkara ini seperti perkara perdata pemeriksaannya? Karena baik di pasal 1.10 maupun di pasal 77 mengatakan pengadilan negeri berwenang untuk memutus permohonan ya tentang bla 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 bla. Ada kata-kata permohonan. Nah, kata-kata permohonan ini adalah ciri dari perkara perdata atau TUN. Padahal kita tahu perkara pidana ini adalah hukum publik. Ya kan mestinya ini. Nah, jadi atas dasar itu waktu dahulu itu hakim melakukan pemeriksaan di dalam perkara pra peradilan mengikuti tata cara yang berlaku di hukum acara perdata. Ya, yaitu. Nah, di dalam perkara perdata ada 3 jenis putusan. Pertama, putusan mengabulkan, ya. Tuition vonis. Apa tuition vonis? Artinya si penggugat dapat membuktikan dengan alat bukti yang dia punya bahwa lawannya tergugat terbukti melanggar hukum. Satu. Kedua, putusan yang kedua itu ada namanya afwizen vonis, artinya putusan menolak. Artinya si penggugat tidak bisa membuktikan lawannya atau si justru lawannya tergugat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Nah, yang ketiga ini ada namanya net on van clarek verklaar. Artinya perkara ini secara formalitas bukan soal substansinya perkara tidak dipenuhi. Nah, di dalam aturan hukum acara perdata itu bisa lagi dibolehkan. Diajukan kembali. Ini kan kalau untuk kasus ini kan yang ketiga berarti kan? Iya, NO. Nah, di dalam perkara pidana ya hukum substansi kalau ada NO itu artinya putusannya itu akan fresh pra, dia tidak terbukti ya. Ini kalau dalam putusan perkara pidana yang
pidana perkara pokoknya nih. Ada istilah NO juga, net offering clause di dalam pidananya, bukan mengenai. Nah, pra peradilan ini adalah memeriksa ya segi-segi administrasi, ya bukan segi-segi substansi dari perkara yang diajukan oleh si aparat hukum. Kalau begitu Pak Kudri, artinya kalau kemudian bisa diajukan kembali pra peradilan dan juga melihat bagaimana dalil-dalil dari Hakim Juyanto kemarin, artinya nanti kalau kemudian mengajukan pra peradilan kembali harus ada 2 pra peradilan diajukan dong untuk 2 kasus yang berbeda. Nah, dijawabnya nanti ya, sesaat lagi. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kita lanjutkan diskusi kami. Pak Kudri, artinya kalau kita melihat dalil dari Hakim Juyanto yang menganggap ini bukti yang nggak jelas, apakah ini ditujukan untuk kasus suap ataukah obstruction of justice gitu kan. Kalau kemudian kita melihat asas peradilan, bukankah harusnya sederhana, cepat dan juga murah? Nggak bisa digabungkah ini atau bagaimana sebenarnya kalau kita lihat? Jadi kembali lagi yang saya katakan, bahwa tata cara pemeriksaan proses pra peradilan itu mengikuti tata cara atau tradisi di hukum acara perdata. Di dalam hukum acara perdata itu dimungkinkan digabungkan tindak pidana sejauh penggugat dan tergugatnya itu juga sama dan peristiwanya sama. Bukan ada 2 peristiwa. Ini kan peristiwanya satu, para pihaknya itu juga. Jadi dibolehkan. Tapi itu dalam HR itu tidak diatur. Cuman belakangan karena ada undang-undang pokok kekuasaan kehakiman yang asasnya adalah perkara itu harus diselesaikan secara sederhana, cepat dan berbiaya murah, maka Mahkamah Agung ya mengizinkan perkara itu digabung. Nah, itu. Nah, kalau tradisi hukum acara perdata itu diterapkan di dalam perkara pra peradilan mestinya boleh. Tetapi ini tidak ada aturan yang itu. Inilah yang kita bilang itu kan hakim harus menemukan hukum, ya kan? Ya, dia apakah res findingnya ini dia akan menemukan itu. Kan buat keadilan mestinya ini. Nah, tapi yang menjadi masalah ini sebenarnya kenapa KPK mengeluarkan 2 sprindik dari awal itu peristiwanya ini? Karena kalau 2 sprindik itu akan menjadi perdebatan soal teori. Apakah perbuatannya Pak Hasto ini gabungan tindak pidana? Satu dia melakukan obstruction of justice, kedua dia ikut nyuap, ya kan? Nah, atau ini perbuatan yang berkelanjutan, forgetful handling. Dia melakukan menyuap, ini atau berkali-kali ini. Nah, jadi ini menjadi. Kalau menurut Anda yang mana? Menurut saya ini adalah sebenarnya forgetful handling. Karena ini berkaitan kayak begini. Nah, tapi kalau ini dibilang perbuatan kelanjutan, tindak pidananya bertentangan. Yang satu nyuap, yang satu obstruction of justice. Kalau setiap orang tersangka, dia boleh aja berbohong. Iya kan? Dia mau bohong, mau lari, boleh. Tapi ini kan kita jadi bingung kita juga. Nah, kalau ini di sini, maka ini menjadi perdebatan akademik. Nah, pertanyaannya Maria tadi, kalau begitu, kalau boleh misalnya pemohonnya atau tersangkanya mau mengajukan lagi, apakah harus 2? Nah, kita ingat di dalam sistem hukum kita ini, hakim itu tidak terikat dengan putusannya, kecuali hukuman itu sudah menjadi putusan yang diulang-ulang dan diindikasikan oleh oleh Mahkamah Agung, ya itu ada namanya perkara perkara yang sangat menonjol gitu ya, ada itu boleh ini kan. Nah, kalau misalnya hakim yang akan datang dia tidak mengikuti itu, dia boleh juga dia bilang karena dia punya prinsip yang lain oleh ini gitu. Jadi di sini karena hukum kita itu sangat fleksibel, bisa menimbulkan ini gitu loh. Jadi menurut saya ini sih sebenarnya untuk mempercepat itu, ya kan, satu aja, hakim itu tegas. Ya, kalau dia mau terima, ya terima, dikabulkan. Kalau ditolak, ditolak. Kalau ini kan posisinya menjadi kembali lagi, menjadi ini, ya, jadi perdebatan lagi di masyarakat. Berawal juga dari sprindik KPK yang 2, Mas Yudi. Ya, kalau menurut saya kan tidak jadi masalah ya. Toh KPK pun ketika kita tahu bahwa dalam idealismenya Undang-Undang Tipikor kan ada yang namanya korupsi secara materialnya, ada perbuatan lainnya. Dan saya sendiri juga pernah menangani ya suatu kasus
di mana dalam suatu perkara itu ada orang yang dikenakan dengan kasus korupsinya, ya waktu itu kasusnya IKTP, tapi juga dikenakan dengan dia tidak memberikan keterangan yang benar dalam perkara kasus korupsi IKTP dengan tersangka yang lain. Karena memang itu kan bisa saling menjadi saksi, ya saksi ini kan untuk saksinya tersangka. sama. Iya, maksud saya ini kan saksi untuk tersangka yang lainnya, gitu seperti itu. Kalau kita lihat dalam kasusnya Pak Hasto ini, bagaimana kan dalam kasus korupsinya, ya kan, dia bersama-sama dengan Harun Masiku, ya terkait dengan suap perbuatannya. Kemudian kedua terkait perintangan penyidikannya kan di kasusnya Harun Masiku. Jadi saya pikir kalau apa yang disampaikan oleh Pak Kodri sebenarnya nggak jadi masalah, kan kan sebenarnya diuji juga oleh pihaknya Pak Hasto ya. Tapi yang menarik adalah terkait dengan putusan hakim ya, sekali lagi walaupun harus kita hormati. Kita menghormati keputusan hakim. Apapun itu gitu ya, walaupun kemudian menyakiti hati kita berbeda dengan teori hukum yang pernah kita pelajari, ya kan? Ya memang itulah ahli hukum kan, ada 10 ahli hukum dan 12 pendapat. Saya melihat bahwa kita tidak ada, kalau misalnya tadi putusannya itu 3 ditolak, diterima atau NO, itu ada hal yang biasa menurut saya, dan KPK pun akan siap menghadapi itu semua. Tapi apa yang tidak biasa? Ya adalah ketika NO terkait dengan dia pengajuan 2 sprindik gitu. Saya sendiri juga sepakat bahwa sederhana, beringan, kemudian cepat gitu ya. Toh kasusnya tersangka juga sama gitu. Tapi yang menarik adalah pihak KPK pun juga tidak mempermasalahkan sebenarnya. Kalau kita lihat dalam proses persidangannya kan KPK lebih banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar itu. Kemudian secara formil gitu ya. Karena kan ini justru kalau kita lihat justru menampar kuasa hukum dari Hasto dong. Kok nampaknya seperti tidak paham gitu loh Bang Alphonse. Enggak, kita tidak dalam konteks itu sebenarnya. Kita lebih menilai pada saat ini sebenarnya hakim itu sudah mengajak untuk memperdebatkan secara intelektual sedari awal, gitu, argumentasi hukum. Nah itu makanya argumentasi hukum kita pertama-tama kan terkait dengan habeas corpus. Pertama ini ungkapan yang gedenya gitu kan, dari habeas corpus tentang hak asasi manusia, pembatasan hak asasi manusia, tata cara dan seterusnya. Ini kan perdebatan teoritik yang difaktualkan gitu kan. Tapi kagetnya kita ternyata bukan perdebatan teoritik yang dari kita gitu kan, tapi berupa suatu argumentasi dalil yang menurut kami gitu kan sebenarnya bisa loh dia mengambil wilayah yang ini dalam artian ini kan nggak ada aturan, karena dia nggak ada aturan, ya dia menemukan hukum. Jadi Bang Alphonse DKP sempat kaget ya mendengar kaget itu. Lah, satu gitu kan. Nah kemudian yang kedua, tadi kan dikatakan bahwa ini kayak satu di tersangka ini, satu lagi tersangka ini. Artinya kan splitsing. Kalau splitsing itu salah satu tanda-tandanya bahwa penyidikan itu kurang bukti. Di waktu kita ya, waktu mendampingin perkara-perkara yang lain. Tapi di sini KPK ibaratnya menang lah Mas gitu. Enggak, kalau misalnya NU itu draw, 0-0 gitu. Ya, tapi kalau sama kayak udah kata Bang Apo ya umpamanya. Tapi kan kalau kita lihat kayak tinju misalnya, draw pun gelar juara bertahan tetap miliknya bertahan gitu kan. Jadi saya pikir sekarang ini KPK sedang berbahagia gitu ya, bahwa sprindiknya tetap ya kan. Nah sekarang permasalahannya seperti tadi saya sampaikan di awal Mbak Maria, Anda itu dan Anda kutip kan menang, tapi ya juga jangan sampai berlarut-larut ini kasus. Nanti jangan sampai lagi menunggu lagi sidang pra-per lagi, dua lagi kan. Saya pun tentu paham bahwa KPK pun 7-8 sprindik di pra-peradilan di saat yang sama pasti siap gitu. Tapi kan masyarakat tidak mendapatkan kepastian hukum gitu kan terkait dengan kasus ini, kan jadi perhatian dari masyarakat. Kalau ini tidak tuntas ya, maka tentu akan jadi pertanyaan. Dan ingat loh, kredibilitas KPK sekarang lagi naik loh Mbak. Bayangkan pimpinan baru, kemudian tersangka yang paling banyak diberitakan adalah Pak Hasto. KPK meningkat berdasarkan salah satu survei dari 60 kalah dari penegak hukum yang tiba-tiba jadi 70. Jangan sampai tercoreng. Betul, jangan sampai tercoreng dengan tadi ketidakberanian, tidak independen, tidak adil gitu kan, tebang pilih dan lain sebagainya. Melihat hasil yang sudah dikemukakan oleh Hakim Juyanto, sudahkah ada panggilan dari KPK? Tapi sebelum itu ya, saya juga pengen merespon perkataannya Yudi tadi singkat, gitu ya. Penegakan hukum itu bukan untuk membuat image positif satu lembaga. Penegakan hukum itu harus dengan prinsip-prinsip partai. Ini hal yang prinsip ya. Siap. Karena kalau semisalnya suatu penegakan hukum untuk menaikkan kredibilitas suatu lembaga, hancur negara ini. Itu dia. Singkat Mas, sudah ada panggilan belum? Belum. Oke, dan sudah fix akan mengajukan peradilan ulang? Ya, kita sudah mendaftarkan.
sudah mendaftarkan. Oke, baik, kita tunggu nanti bagaimana kelanjutan dari hal ini ya. Terima kasih banyak Bang Alfon, terima kasih Bang Kudri. Sebelum ditutup mungkin saya ini komentar mengenai dua singkat boleh ya Bang ya, singkat. Kalau ini dibenarkan ya nanti bagaimana pemberkasan oleh penuntut umum? Ya. Nah, nanti apakah surat dakwaannya Dua itu juga. kumulatif atau gabung atau pisah gitu tunggal? ya? Itu dia. Iya kan? Oke. Karena dia ada 2 sprindik. Iya. Ya kan, yang mana yang di Itu yang menjadi catatan. Tetapi karena KPK ini super body, dia penyidik, dia juga penuntut umum. Tapi kalau ini dipisah, ini bisa nggak bisa P21 dibelenggu. Nampaknya kita harus dialog lagi di besok ya. Kita akan bahas lagi nanti. Waktunya habis hari ini. Terima kasih banyak Pak Kudri, terima kasih Mas Yudi, Bang Alfon, terima kasih. Salam untuk rekan-rekan semuanya ya. Oke pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi kita akan lihat bagaimana kemeriahan 17 tahun TV One. Usai jeda, sesaat lagi untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-17 untuk TV One. Selama 17 tahun, TV One telah menjadi salah satu pilar utama dalam dunia jurnalistik Indonesia. Menghadirkan berita yang cepat, akurat, dan mengedukasi masyarakat. Sebagai salah satu televisi berita terdepan di Indonesia, TV One telah berkontribusi dalam mencerdaskan bangsa dengan menyajikan informasi yang berkualitas, serta mengedepankan prinsip independensi dan profesionalisme. Saya mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran pimpinan, jurnalis, dan kru TV One yang terus berkomitmen menghadirkan berita yang dapat dipercaya. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-17 untuk TV One. Semoga terus bekerja keras, menginspirasi, dan menjadi penggerak kolaborasi untuk kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Santi, Santi, Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, kami akan ajak Anda untuk tentunya ikut merayakan kemeriahan dari ulang tahun TV One yang ke-17. Masih ada serangkaian acara dan juga program-program yang akan kami hadirkan untuk Anda dan sayang sekali untuk dilewatkan. Nanti akan ada dialog kebangsaan bersama rekan saya, ada Andromeda Mercury dan juga Vena Kintan yang saat ini sudah bersiap di studio The Convergence Indonesia. Andro, Vena. Halo, selamat malam Kanana dan juga pemirsa. Malam nanti ya, spesial HUT TV One ke-17. Nanti kita akan hadirkan dialog kebangsaan mengusung tema Anak Muda Satu Suara Kolaborasi. Ini era sudah kolaborasi. Ubur-ubur, ikan lele. Ikan lele. TV One berkolaborasi untuk negeri le. Cakep. Malam hari ini pemirsa narasumbernya kami pastikan spesial. Kombinasi ada generasi milenial. Ada juga Gen Z, semuanya ada. Boleh nggak nih di-spill sekarang, Fen? Boleh, langsung Boleh, kita Fen, spill. ya? Ada beberapa Gen Z yang kita hadirkan dan juga generasi milenial. Shakira, pemenang Clash of Champion, itu nanti akan hadir malam nanti. Tadi saya nanya, IQ rata-rata 143, pinter-pinter. Wah, Mereka sudah punya cerdas kiprah. gitu ya. Kalau sekarang Anda lihat pemirsa di layar, ini lagi gladi. Menjelang nanti tampil malam hari ini ada Mirabet. Nanti Mirabet juga mau duet dengan teman kita, sohib kita. Yang Look biasa at the nyanyiin star. Coldplay, Gelo. Aldi Taher malam hari ini. Kita buat malam hari ini cair suasananya. Semua harus speak up sebagai anak muda. Jadi Kita Ken Ane bersatu tentunya, itu, berkolaborasi untuk masa depan Indonesia. sepakat. Ini Ken Ane yang masih muda belia, tapi semangatnya jos Ken. Harus semangat Ken ya. Saya kembalikan ke Ken Ane.
Tentu semangat muda-mudi ini kita satukan untuk membangun kolaborasi bagi negeri. Nah, kira-kira akan ada kejutan apa nih nanti di Dialog Kebangsaan, Vena dan juga Andro? Baik. Ya. Baik. Andro, Vena. Ya, selamat malam Kenana dan juga pemirsa. Malam hari ini tepat di tanggal 14 Februari 2025, di mana tepat hari ini sudah 17 tahun TV One ini mengudara untuk seluruh pemirsa dimanapun berada. Malam ini akan ada acara yang spesial. Selain ada agenda Dialog Kebangsaan malam hari ini di Jakarta Islamic Center yang ada di wilayah Jakarta Utara, ini juga akan ada acara doa untuk negeri. Akan ada sejumlah ustadz dan juga ustazah yang memberikan tauziahnya pada malam hari ini dan juga ditemani oleh musik-musik, lantunan musik yang indah dari rekan-rekan The Massive yang malam hari ini juga sedang melakukan cek sound nih di belakang saya. Kita akan sapa terlebih dahulu yuk. Selamat malam Mas Rian. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Mas Rian? Baik, alhamdulillah. Iya, hari ini 17 tahun TV One mengudara untuk pemirsa nih Mas. Mungkin ada sedikit tanggapan mengenai TV One, Mas Rian? TV One yang aku lihat adalah acara radio show ya. Itu salah satu. Kalau musisi pasti ingat itu. Betul sekali. Terus ya pasti tahu berita-berita politik juga di sini. Semoga TV One bisa terus menayangkan banyak tayangan yang menarik dan mendidik pastinya. Iya tentunya ya. Nah Mas Rian, malam hari ini akan mempersembahkan lagu-lagu apa saja nih untuk pemirsa? Karena kita di Islamic Center, jadi The Massive akan banyak membawakan akan membawakan banyak lagu yang mungkin liriknya positif, seperti Taman Surgamu, Tola Al Badru, terus Jangan Menyerah, Esok Kan Bahagia. Jadi kita akan membawakan lagu-lagu yang mungkin temanya Islami dan juga uplifting, lagu-lagu yang penyemangat. Oke, baik. Kita nantikan ya. Terima kasih Mas Rian dan selamat bersiap lagi untuk teman-teman The Massive juga semangat kita nantikan. Nanti tepatnya pemirsa pada pukul 8.30 atau 20.30 waktu Indonesia Barat. Doa untuk negeri akan disiarkan langsung di TV One tentunya untuk seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Nah tentunya program Malam Puncak ini adalah doa bersama membangun kolaborasi untuk negeri. Akan ada ustadz dan juga ustazah yang memberikan tauziahnya malam hari ini. Di antaranya ada Ustadz Riza Muhammad, Ustadz Dasat Latif, kemudian juga ada Kiai Haji Sumarno Syafi'i dan juga Bunda Yati Priyati. Jadi jangan sampai ketinggalan pemirsa, nantikan ya doa untuk negeri malam ini spesial HUT 17 tahun TV One. Kembali ke studio di Pulau Gadung. Jakarta Islamic Center nanti akan ada doa bersama. Indi, akan ada kejutan dan kemeriahan apa lagi di Jakarta Islamic Center? Ini pasti terbuka untuk seluruh masyarakat yang berada di sekitar sana kan Indi? Pak ada Indi? Baik, kita nanti akan ikuti langsung bagaimana doa bersama yang akan berlangsung di Jakarta Islamic Center. Sebelumnya nanti akan ada dialog kebangsaan tentunya akan berlangsung pada pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama rekan-rekan kami tentunya untuk terus memeriahkan hari ulang tahun ke-17 tahun dari TV One. Dan pemirsa, kami juga tentunya masih memiliki informasi untuk Anda di mana TV One ini mendapatkan lukisan spesial dalam perayaan ulang tahun ke-17 yang berlangsung di Jakarta Islamic Center. Lukisan yang bertuliskan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim memiliki makna yang dalam, yakni harapan agar masyarakat semakin menyayangi dan mencintai TV One. Dalam perayaan hari ulang tahun TV One yang berlangsung di Jakarta Islamic Center, seorang seniman dan kaligrafer Indonesia, M. Arif Syukur, menyerahkan sebuah lukisan spesial untuk memperingati ulang tahun ke-17 TV One. Lukisan bertuliskan Ar-Rahman Ar-Rahim memiliki makna yang dalam, yakni pengasih dan penyayang. Kombinasi warna dalam lukisan tersebut memiliki makna simbolis. Warna merah melambangkan semangat yang membara, menyimbolkan usia remaja TV One yang terus menginspirasi.
Sementara itu warna putih dan kuning memiliki makna yang lebih luas, menggambarkan keberagaman hidup dan pentingnya terus berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Arif Syukur juga menyampaikan harapannya agar umat semakin menyayangi dan mencintai TV One yang telah berusia 17 sebagai TV yang menjadi kebanggaan dan memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia. Lukisan ini kalimatnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, itu Maha Pengasih dan Penyayang, bermakna bahwa kita ingin umat semakin menyayangi dan mencintai TV One yang ke-17 ini. Karena kalau dari usia kan sebenarnya 17 tahun itu sudah mulai remaja ya. Dan kita berharap TV One menjadi TV kebanggaan umat dan insya Allah memberikan manfaat kebaikan dan terus mensiarkan dakwah-dakwah Islam. Lukisan ini juga merupakan bagian dari syiar dakwah Islam yang universal sehingga siapa saja bisa menikmatinya tanpa memandang agama. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dipersembahkan oleh Ya, hadiah-hadiah spesial tentunya diberikan dan hadir di ulang tahun TV One yang ke-17. Spesial juga malam hari ini pemirsa, kami akan bawa Anda untuk ikut merayakan ulang tahun ke-17 TV One bersama rekan-rekan yang selama ini juga turut bekerja sama ya, Maria ya. Ada juga para narasumber yang hadir yang selama ini juga ikut memeriahkan layar kaca TV One. Cakep loh. Makan bakwan campur teri. Cakep. 17 tahun TV One kolaborasi untuk negeri. Boleh dipotong kali ini kayaknya ya. Kuenya merah ya, kayak TV One yang selalu menyala ya Maria ya. Karena 17 tahun TV One kemudian hadir menemani pemirsa. Semoga ya. kami tetap selalu berada di hati pemirsa dan menjadi TV berita nomor 1. Terima kasih banyak Mas Cahyo, monggo. Dan juga tentunya Pak Hannibal, terima kasih. Ini adalah bagaimana kemudian wajah-wajah yang berada di balik layar Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda yang selalu hadir. Terima kasih banyak narasumber kita juga hadir untuk merayakan pada malam hari ini. Kita untuk para narasumber ya, dan sayang sekali ya, ini harus berbagi waktunya dengan kemeriahan di tempat lain yang ikut merayakan TV One yang ulang tahun ke-17 Itu dia, karena memang kemeriahan dari ulang tahun 17 tahun TV One juga tidak berhenti sampai di Apa Kabar Indonesia Malam saja. Masih ada kemudian dialog kebangsaan yang akan dipandu oleh Andromeda Mercury dan juga Vena Kintan. Dan akhir kata pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri. Sesaat lagi Anda dapat terus menyaksikan program-program lainnya dalam hari spesial ulang tahun ke-17 tahun ini. Itu dia, kami berdua pamit. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa. Sampai jumpa, selamat ulang tahun TV One.